Oke, jadi malam ini kita balik ke English class. Jadi for information guys, buat teman-teman mungkin yang baru join. Jadi ini adalah 3 kali ya, kalau nggak salah 3 kali eventnya Mas Sigit ngisi di Breakthrough gitu kan. Dan malam ini kita akan ngebahas tentang TOEFL structure gitu kan. Lumayan teknikal banget ya Mas Sigit ya, tentang TOEFL structure gitu. Mungkin buat teman-teman tadi yang ada students mahasiswa yang mau S2 bisa banget dipelajari gitu secara gratis, atau mungkin teman-teman nanti kalau misalkan mau lebih deep lagi bisa langsung kontak personnya Mas Sigit gitu ya, siapa tahu ada sesuatu gitu yang mau ditawarin gitu kan. Oke, next. Oke, jadi mentor kita malam ini siapa? Tentu aja professional English coach kita, Mas Sigit. 3 kali Mas Sigit ini hadir ke Breakthrough gitu kan. Dan Mas Sigit sendiri ada professional English coach, kemudian dia starting karirnya sebagai English mentor gitu ya, berbagai sekolah di Bandung. Dan kalau misalkan dilihat dari teman-teman, Mr. Sigit ini dia mengajarnya udah passion banget gitu ya, jadi pakai hati banget gitu kalau misalkan tentang mengajar, sharing, atau supporting buat teman-teman level up employee atau students gitu kan. Dan Mr. Sigit juga running private English program. Jadi buat teman-teman yang tertarik atau misalkan mau belajar lebih lanjut juga bisa banget situ. Oke, mungkin tanpa berlama-lama mungkin aku mau ngobrol sama Mr. Sigit. Halo Mr. Halo Anik, how are you Anik? I'm good Mr. Right, okay. So this is our ketemu ya. Right, this is our 4th time meeting. Huh? Yes. Right. Third, after like previous meetings, like we have like quite successful previous meetings for like the last 3 meetings, right? Yes. But today we are gonna do like a different sessions. Yeah. This is kind of like a more academics. Yeah. Not like previous meetings. We talk about like mostly about like conversations, yeah, how to encourage people to speak. But today we're gonna talk about something related with some academic. Oke, Mister. Mungkin sebelum itu kita ajak ngobrol teman-teman dulu kali ya. Mungkin pengen tahu gitu ya teman-teman itu ekspektasinya apa gitu ya. Ya mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan malam ini sebelum kita jump in ke presentationnya. Ada yang mau menyampaikan kayak malam ini aku ekspektasinya jadi gini kali ya. Mungkin ada yang mau speak gitu. Dapat OVO gitu kan? Nggak canda. Nanti baru-baru ditagi. Oke, Mister. Malam ini kita belajar secara general gitu, secara singkat tentang bahas apa aja nih. Tadi yang udah disinggung tentang conversation gitu kali ya. Okay. Today we're gonna start from the TOEFL. Yeah. Okay. So when we talk about TOEFL, I believe like everyone, when you are guys like university students or like some employees, I believe like TOEFL is something kind of very, very familiar with you guys, okay, especially for the students at university and also some employees who work for like government or like private institution. Today, when we talk about TOEFL, we have like the 3 sections in TOEFL test itself, right? First, we have like the listening, and then we have like structure, and then we have reading. So after I discuss about these sessions today, I talked to Salsa and then also Sandra. So we decided to give like the structures like lessons today. Why? Because it has been like more than like 15 years teaching English, especially also like teaching TOEFL. Everyone I meet like students who are studying TOEFL. Okay, so when I ask majority, they find lots of difficulties in doing the structure. Right. Okay. If I ask like students again, okay, what's your problems when you talk about like a TOEFL, listening, structure, or reading? I believe most students, and then they always said like grammar or what we call structure. So that's why we decided today to discuss about like grammar itself, right? Okay. So what about you, Anik? Have you ever done any like a TOEFL test before, or when did the last you do the TOEFL test before? I'm take TOEFL test. It's 2 years ago, actually. Would you like to share with us? I think again, like when we talk about listening, structure, and reading, which one you think is the most challenging? Mister, mungkin a little unique from my previous TOEFL test. So I start jump
TOEFL, just a prediction, not a reading dari TOEFL. And decision I got just reading and grammar only. So okay, not listening. No. Because I work from home, so my campus decided for grammar and reading only. Right. Okay. So how did you find it grammar itself? Lumayan sulit sebenarnya. Oke, mungkin kita tanya Salsa di sini dari Breakthrough juga nih. Salsa, what about you, Salsa? When did you last, do the TOEFL test? Oh, Salsa. Wow, it's been a long time. I think the last because we graduate from same university gitu. So the last time I took TOEFL when I was 2020, I think, and the same concept with Anik. We just have like reading and structure part, no listening. No listening. Okay, so even you don't know what, so you guys even you don't know what's the score, like kind of like a 400, 450, 500. Yes, okay. So how did you find it, Salsa, when you did like the grammar or the structure? Well, it's kind of hard because it's my first time to doing TOEFL test in computer. Biasanya I'm doing it on a paper gitu. Paper based, yeah. And then the question is a little bit hard, and like there a clock ya kalau nggak salah, there's time in the in part of the, if we continue, is there a clock timer. It's like, oh my god, it's kind of kayak menghantui itu when you doing that test. Yeah, right. So when you find one question or two or maybe more questions that you find them very confusing, what did you do? Did you just like guess A, B, C, D, your favorite letter, or did you count your button A, B, C, D? Okay, well, I'm doing the skip, then skip the question, then back to the question if I don't understand and the time is coming up. So I just, okay, let's do Bismillah, then choose who's shining on the computer. Or maybe most of the students, when I ask, when they find it like difficult, most of them they said, oh ini cari yang enak didengar aja ya, kayak oke, oh ini kayaknya bener, lebih kind of like a feeling ya, ketika they feel kind of frustrating, ini apa ya jawabannya, kayaknya ini yang paling enak didengar, maka C deh kayaknya, ya, oke. Nah, maybe Anik bisa sapa teman-teman kita di sini, maybe somebody or someone who want to share the experience doing the TOEFL test, maybe anyone here? Okay, Mr. But before starting for intro, I'm without further ado for Mr. To take the session maybe. And teman-teman kalau misalkan ada yang mau langsung catch up with Mr. langsung aja raise hand gitu kan ke Mr. Okay, Mr. mungkin without further ado langsung aja ke Mr. Sigit untuk langsung pemaparan presentation. Right. But one thing, you don't have to call me Mr. Just call me Sigit. Oh, okay. Okay. Anyone here would you like to share or ask something before we start? Maybe we can mention from list participant. Mbak Nilam Gracia. Okay, Mbak Nilam. Okay, Mbak Nilam, how are you? Yeah, I'm good, sir. Thank you. How about you? I'm fine. Thank you. Okay, nice to meet you tonight. Yes, nice to meet you too. Okay, well, what would you like to share about your experience taking like the TOEFL test? I took my first TOEFL ITP test. Right. On last year. Okay. And I took by a paper-based test. Mm-hmm.
my experience about it was it's pretty challenging, and yeah, especially on expression and written expression. Yeah. Yeah. Yeah, that's right. Is that right? Yeah. Yeah, that's right. That's right. Structure and written expressions. Yeah. Yeah, structure. Yeah, I mean structure. Uh-huh. For me, yeah, it was very difficult because there was some difficult questions, and when we were unfamiliar. Besides, because I took by paper based, Yeah. it took a long time to answer it on the answer sheet. Right. So, Exactly. yeah, so that's why I could say that my score was pretty low, decreased Okay. from Would you like to share with us? It was, if I'm not mistaken, it was about 418. 418. Yeah, it's pretty right? low. Okay. Yeah. Right. Okay. So, what was your purpose of taking the TOEFL test at the time? Is this requirement for your study or for your work? I took the test for the scholarship requirements, especially for master degree. Okay. Right. Okay. Right. Hopefully, tonight's sessions will help you a little bit. Okay, especially when we do something to do about the grammar itself. Yeah. I really Thank you. That, yeah. Right. Thank you, Nila. So, by the way, where are you? I live at Kendari City. I live in Kendari City. Kendari, Sulawesi Tenggara. Yeah. Yeah, I used to have a student from Kendari. He was actually studying for his PhD at ITB. So while he was studying for his PhD in Bandung, and then he also came to my place and we studied English. Oh, really? Yeah, Kendari. Kendari, it reminds me of a cashew nut. Is it? Yeah. Okay. Yes. Okay. Nila. Okay. Thank you so much. Thank you, sir. Ya. Right. Kalau gitu kita takut waktunya nggak cukup, kita langsung saja mulai ya diskusi ya. Yes, sir. Oke. Saya buka dulu ya untuk how to do the test and then what's the test like. Okay. Right. Di grammar sessions itu sebenarnya kalau di tes beneran yang namanya what we call like institutions itu there is like range of time. Jadi ada timer yang benar-benar harus precisely dengan timingnya ya. Jadi ketika ngomongin tentang grammar itu 40 soal itu waktunya 25 menit. Official testnya seperti itu ya. Nah jadi kebayang nggak dari 40 soal ini kita hanya punya waktu 25 minutes ya yang official testnya. Jadi kebayang satu soal berapa detik ya. Saya kira kurang lebih sekitar 20-30 detik ya untuk mengerjakan satu soal itu sendiri. Nah, kemudian when we talk about the structure di bagian grammar ini adalah there are two types of like questions ya. Dari 40 soal, yaitu dibagi menjadi dari starting from number 1 until number 15, itu namanya structure yang seperti multiple choice ya. Pastilah kalimat satu nomor pasti terdiri dari satu kalimat. Nggak mungkin satu nomor itu terdapat dua kalimat, pasti hanya satu kalimat ya. Jadi ibarat kata 40 soal berarti ada 40 kalimat ya di setiap soalnya itu. Nah, jadi kita menganalisis kalimat-kalimat ini ya. Contohnya misalnya kalau kita bagi sections number 1 until number 15 ini kita disuruh cari jawaban yang benarnya di antara A, B, C, dan D. Jadi misalnya ada satu kalimat yang kemudian ada kata-katanya yang hilang. Nah, kita disuruh mencari apa sih jawaban yang terbaik ini? A, B, C, D. Yes,
Nah, but from the second session, itu yang kita namakan like written expression itu, ini bertolak belakang. Jadi satu soal, yaitu satu kalimat, justru nanti kita disuruh menganalisis, mencari kalimat, yang mana sih yang salahnya? Oke, berbeda dengan yang pertama yang kita disuruh cari jawaban yang betul. Justru nomor 16 sampai nomor 40 kita disuruh cari yang salahnya. Oke, kalau saya tanya kira-kira Salsa lebih mudah mencari yang benar jawabannya atau mencari yang salah nih kira-kira kalau Salsa? Mencari yang salah. Oke, memang sih Salsa mencari kesalahan orang lain itu paling gampang ya dibandingkan cari yang benar ya. Oke, jadi cari yang salah yang paling gampang ya dibandingkan cari yang betul ya. Iya. Karena kan bisa di breakdown gitu kan. Oke deh. Kalau gitu kita langsung masuk saja ya. Kita udah hampir 20 menit lebih ini, takutnya nggak cukup. Oke, Salsa atau Anik langsung kita tampilin soal ini rulesnya ya. Jadi ada 3 session ya dari 40 soal ini yang yang harus kita kerjakan. Dan masing-masing setiap session itu 10 menit ya. Oke, misalnya practice 1 itu nomor 1 sampai nomor 15, oke, itu kita punya waktu cuma 10 menit untuk menentukan jawabannya A, B, C, and D. Oke, setelah 10 menit kita diskusi bareng-bareng. Oke, saya akan undang teman-teman di sini volunteer ataupun yang mau coba ataupun yang mau ngasih sharing. Oke, nggak masalah. Silahkan saja, misalnya nomor 1 saya jawab misalnya nanti B, tapi saya tidak pengen hanya jawabannya saja, saya pengen tahu kenapa sampai pilih B, ya kasih alasannya secara yang benar secara grammar ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya, Salsa kerjain. Ini langsung skip aja, Mister. Oke, ini langsung skip aja, langsung saja, langsung skip aja. Kita langsung kasih nomor 1 sampai nomor 15 saja ya. Oke, kita hitung sampai sekarang, dari sekarang ya, 10 menit dari sekarang. Silakan. Oke, everyone's done? Oke. Salsa mau ini dulu ada yang mau ditambahin dulu sebelum kita mulai? Lanjut aja, Mister. Oke, right ya. Mari kita berdiskusi mengerjakan 15 soal ini. Oke, saya pengen volunteer siapa aja bisa mencoba ataupun mau berbagi jawaban sama teman-teman. Nggak masalah, jangan takut salah ya. Kita juga belajar sini bareng-bareng. Oke. Yuk. Tapi sebelumnya nih, kalau saya bisa bertanya ya, dalam mengerjakan soal seperti ini ya, satu soal pastilah terdapat satu kalimat ya. Tidak mungkin satu soal itu terdapat 2 kalimat kalau di soal-soal TOEFL seperti ini. Oke. Selalu pasti ada trik mengerjakannya. Jadi kebayang 40 soal, kita punya waktu 25 menit. Oke, pertanyaan saya, langkah apa yang kalian bisa tentukan pertama kali untuk menjawab soal TOEFL? Sebelum menjatuhkan jawaban ke A, B, C, atau D, apa sih langkah-langkah awalnya? Apakah dibaca dulu, diartiin, dilihat apanya? Oke, saya pengen ada yang bisa share sama kita nih. Siapa nih yang pengen share dulu? Oke. Langkah awal dalam menjawabnya. Oke, silakan. Silakan. Kalau saya dilihat dulu Kak, SPOK-nya Kak. Betul. Apakah dia subjek atau predikat juga? Betul. Oke. Very good ya, Muhammad Sidan ya. Oke. Nah, jadi memang betul kata Sidan ya. Jadi yang paling basic itu kita harus lihat struktur dari sebuah kalimat ya. Apakah kita harus mengerti ya untuk mengartikan satu soal ini?
Ya, jadi kalau menurut saya, kalau kalian bisa mengerti, itu syukur banget. Kalau saya bilang syukur, alhamdulillah kalian bisa mengerti. Tapi seandainya pun kalian tidak bisa mengerti, karena terdapat banyak kosakata dalam berbagai macam terminologi. Kadang-kadang ada terminologi kedokteran, ada terminologi bahasa ekonomi, terminologi bahasa hukum, yang terkadang saya juga kadang-kadang kewalahan juga ya ketika terminologinya yang spesifik ya. Oke, nah tapi benar kata teman kita tadi, untuk menentukan jawabannya itu, langkah awalnya kita balik aja ke fungsi dari sebuah kalimat, unsur dari sebuah kalimat itu. Kalimat itu ada apa aja? Oke, benar. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Tapi kata teman kita. Itu balik lagi kalau kita masih SD. Ibu guru kita kan di SD sering SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Oke, sekarang pertanyaan. Sebuah kalimat, apakah dia selalu punya keterangan? Silakan. Ada yang mau jawab? Apakah sebuah kalimat itu selalu ada keterangan? Keterangan tempat ataupun keterangan waktu. Oke, ini udah ada yang jawab, Riko. Oke, belum tentu, tidak. Oke, betul sekali, enggak mesti. Yes, benar. Jadi sebuah kalimat itu tidak harus ada keterangan tempat ataupun keterangan waktu. Ya, ada yang kita namakan adverb of time atau adverb of place. Oke, jadi keterangannya kita coretkan dulu nih. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Apakah sebuah kalimat itu selalu ada objek? Silakan yang mau jawab. Oke. Tidak. Right. Oke, sebuah kalimat tidak selalu harus ada objek. Ya. Nah, tadi ini ada Riko yang jawab, yang wajib hanya SP, subjek dan predikat. Oke, terima kasih Riko sudah pengen berbagi di sini. Betul, atau di bahasa Inggris itu harus ada subjek dan verb. Itulah yang harus kita cari dulu. Ya, ini kalimat, ya, ini soal, subjeknya mana? Oke, subjeknya ada, predikatnya nggak ada, yang sudah pasti salah. Ya, subjeknya nggak ada, predikatnya ada, ya juga salah juga. Oke, nah di bahasa Inggris ada subjek, ada predikat juga belum tentu benar, karena in English is not like in bahasa. Ya, karena di bahasa Inggris itu ada hubungan yang berkorelasi antara subjek dan predikat atau verb. Maknanya, ketika subjeknya singular, maka kata kerjanya juga harus ikut singular. Ya, jadi ketika subjeknya plural atau jamak atau lebih dari satu, maka kata kerjanya juga ikut plural atau jamak. Makanya dalam to be yang paling gampang itu kan to be itu ada is, ada are. Kalau di pastanya ada apa? Was dan were. Ada juga has, ada juga have. Kenapa demikian? Karena itulah yang kita namakan korelasi subjek dengan predikat atau verb. Oke. Nah, sekarang kita coba nih. Saya kira nomor satu di setiap nomor itu, nomor satu pasti yang paling gampang. Silahkan siapa yang mau jawab nomor satu, silahkan. The North Pole, titik-titik, latitude of 90 degrees north. Oke, sekarang Sidan mau jawab? Oke, apa jawabnya Sidan? Has. Has. Oke, bisa tolong dijelaskan ke kita kenapa kamu pilih has? Untuk di pertama itu kan the North Pole itu sebagai subjek. Betul. Dan juga subjek itu sudah pasti dia itu apa namanya, subjek North Pole itu berbentuk it. Nah, yes. Kalau it itu sudah pasti has, bukan. Sedangkan kalau dia apa namanya berbentuk berarti kalau udah it has berarti udah it has. Kalau menurut saya gitu kan. Oke, right, thank you. Jawabannya tepat sekali. Jawabannya adalah has ya. Kenapa has? Oke, saya bisa ulangi. Kita lihat di sini subjeknya sudah ada, the North Pole. Oke, titik-titik, a latitude of 90 degrees north. Oke, di pilihan di sini hanya ada A, B, C, D. Oke, yang A tidak mungkin.
Kenapa E tidak mungkin? Karena the North Pole sudah menjadi sebagai subjek. Berarti nggak perlu it lagi. Ya, makanya A salah. Sekarang yang B. Kalau saya lihat B ini adalah is having. As his having itu mungkin sih sebenarnya sebagai kata kerja ataupun sebagai predikat, ya. Tapi dia nggak mungkin, ya. Kenapa nggak mungkin? Karena kalau kita lihat dari segi tensesnya ini adalah present continuous atau present progressive. Sedangkan di soal ini ciri khas dari present tense. Kenapa? Karena dia merupakan suatu fakta. Kalau yang namanya suatu fakta itu sesuatu yang terjadi di masa lalu, sekarang, atau yang akan datang, itu tetap sama. Ya, makanya yang digunakan itu adalah present tense. Ya, maka jawaban yang paling tepat itu adalah has. Ya. Kalau B, present progressive itu dia terjadinya yang sekarang, yang sedang berlangsung. Maka dia tidak cocok dengan konteks present tense itu sendiri. Oke. Kalau ada yang mau bertanya lagi, silahkan nih sebelum kita lanjut nomor 2. Silahkan. Kalau ada yang mau sharing lagi atau mau bertanya, silahkan. Oke. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Yes. The city of Beverly Hills is surrounded on the city of Los Angeles. Silahkan. Siapa yang mau berbagi di sini? Silahkan. Halo. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau coba? Enggak apa-apa kalau salah. Oke. Nilam, pengen coba nggak nomor 2? D. D. Oke, kasih alasan dong kenapa jawabnya D. Tadi soalnya mana ya? The city of Beverly Hills, yes, oke. Kalau nggak salah tadi kan screen-nya hilang ya. Oke, Kalau nggak salah Salsa coba bisa lagi nggak Salsa di ini di apa atau adik ditampilin lagi soal. Oke, wait Mister. Kalau ketendang dari Zoom. Oke. Bentar ya. Oh. Oke. Oke, Nilam, silahkan Nilam, coba baca lagi tuh. Kenapa? Coba kasih sharing ke kita. Kenapa kamu sampai jawab D? kalau A itu kan dari C dulu deh. Kalau C itu kan nggak mungkin ya, sir, karena itu sudah merujuk pada the city. B juga enggak karena udah nggak perlu pakai kata R karena sudah ada is-nya di atas. Betul. Kalau A saya agak ragu sih. Apa tadi alasannya? Kalau A kayaknya kalau saya artikan A kayaknya nggak masuk akal sih menurut saya. Makanya saya lebih cenderung ke D. Oke, betul sekali. Yes, oke Nilam, thank you. Jadi jawabannya itu adalah delta, yes betul, all sides. Ya, oke. Subjeknya adalah the city of Beverly Hills. Ya, itu subjeknya. Tapi subjek pokok utamanya adalah the city. Ya, kemudian predikatnya atau verbnya adalah is surrounded. Kebetulan dia kalimat pasif. Ada is to be, surrounded itu adalah kata kerja ketiga. Kenapa demikian? Karena kalimat pasif. Kalau kalimat pasif itu selalu ada to be, kemudian diikuti kata kerja ketiga. Jadi subjek dan predikatnya sudah ada, maka otomatis yang B salah, kemudian yang C juga salah. Oke, tepat sekali jawabannya adalah delta. Nomor 3, oke yuk teman-teman, titik-titik Greyhound can achieve speed up to 36 mile per hour. Silahkan siapa yang mau coba nih, siapa yang mau berbagi.
Oke, Franciscus, silahkan Franciscus. Oke, Franciscus, silahkan. Untuk jawabannya sih saya lebih ke yang dia, Pak. The fastest Betul. dog, the greyhound, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Alasannya jawab D, kenapa nih? Ini kalau saya menilai ini sentence-nya itu lebih apa sih, memperjelas ya dari keterangan fakta yang pernah. Sebenarnya inti kalimatnya kan adalah the fastest dog itu can achieve speeds up to 36 miles per hour. Sedangkan greyhound ini jenis ya Pak, semacam modifier. Saya lebih pilih yang biasa Pak. Kalau saya tanya lagi nih, subjeknya ini adalah the fastest dog-nya atau greyhound-nya? Kalau saya the fastest dog-nya sih Pak. Betul. Oke. Jadi betul subjeknya adalah the fastest dog. Oke. Jadi greyhound itu adalah sesuatu yang menjelaskan the fastest dog itu. Jadi mungkin greyhound itu adalah mungkin jenis apa ya? Nama anjing itu sendiri ya? Ya betul Pak, semacam ras gitu. Betul. Ini kalau di dalam grammar ini namanya apositif, ya. Jadi apositif itu apa apositif itu? Jadi apositif itu adalah is a noun that comes before or after another noun that has the same meaning. Ya. Nah, jadi greyhound ini menjelaskan the fastest dog. The fastest dog ini menjelaskan greyhound juga. Tapi kalau kita lihat di sini posisi komanya sangat menentukan yang mana subjek, yang mana apositifnya. Ya, kemudian kalau dia ada 2 koma seperti ini, maka subjeknya yang paling depan. Maka apositifnya setelah subjek itu. Tapi terkadang apositif ini bisa dia di depan. Ya, bahkan subjeknya setelah apositif. Dia mungkin saja lihat posisi komanya. Very good, ya. Kemudian kan kata kerjanya adalah can achieve. Betul, ya. Number 4, Marmoth spend their time foraging among meadow plants and flowers or on rocky cliff. Silahkan siapa yang mau coba nih? Siapa yang mau berbagi? Sunning. Sunning. Oke. Kenapa jawabnya sunning? Present continuous ya. Present continuous. Nah, ini jawabannya betul, tapi alasannya salah. Oke, siapa lagi nih yang pengen coba? Betul sih jawabannya betul. Jawabannya betul. Oke. Nah, ini ada Riko ya yang ngasih jawaban di teks ya. Nah, jawabannya bukan present continuous. Subjeknya tetap Marmoth, kemudian predikatnya adalah spend, ya. Kemudian kenapa jawabnya sunning? Karena ada yang namanya kita namakan paralel, ya paralel itu. Jadi sebelumnya ada foraging, yes, oke. Maka setelah or di situ adalah kita namakan conjunctions, ya. Jadi dia harus setara, foraging dan sunning. Kalau tensesnya dia tetap present, bukan present continuous. Jadi tidak semuanya yang ing itu present continuous. Ya, maka jawabnya adalah sunning. Dia setaranya dengan foraging itu. Alright. Nah, sekarang number 5. The greenhouse effects occurs heat radiated from the sun. Silahkan siapa yang mau coba jawab? Silahkan. C ya? Oke. Mohon siapa sama siapa ini? Riko, silahkan Riko. Alasannya kenapa dijawab C? Greenhouse effect, of course, ini sudah subject verb. Ini sudah jadi betul, satu kalimat lengkap. Terus? Jadi kita butuh, jika ingin menambahkan kalimat lagi, berarti kita butuh penghubung, yaitu when. Betul. Itu ada A dan C ya. Yes. Kalau itu ya. Kalau when does, kayaknya
nggak cocok ya, karena kalau when das conjunction, pertanyaan ya, Riko ya. betul. Jadi setelah when harus ketemu subjek lagi. Betul. Nah, saya perkuat lagi nih. Riko, very good analysis ya. Jadi gini, teman-teman. Jadi kan seperti saya sudah bilang, satu nomor itu pasti ada satu kalimat. Ya. Nah, permasalahan di sini adalah satu kalimat itu bisa terdapat lebih dari satu klausa. Ya. Klausa. Jadi satu kalimat bisa aja terdapat 2 klausa, 3 klausa, 4 klausa, dan seterusnya. Makanya ada kalimat itu yang panjang sekali. Padahal dia terdiri dari beberapa klausa. Apa sih klausa? Klausa itu adalah groups of words yang terdiri hanya subjek dan predikat. Mungkin nggak sebuah kalimat terdapat lebih dari satu subjek? Mungkin terdapat 2 subjek atau predikat, mungkin 3 dan seterusnya mungkin. Asalkan ada yang namanya connector. Ya, when di sini adalah konektor, betul kata Riko tadi, penghubung. Konektor itu ada berbagai macam jenis. Ada coordinate connector, ada adverb time clause connector, ada yang namanya noun clause connector, ada yang namanya adjective clause connector. Nah, kebetulan when di sini ada yang namanya adverb time clause connector. Jadi kalimat ini terdiri dari 2 klausa. Klausa pertama, the greenhouse effect. Itu subjek yang pertama. Kedua, predikatnya adalah occurs. Itu subject verb. Kemudian dihubunglah oleh when. Adverb time clause connector. When di sini fungsinya sebagai konektor, menghubungkan antara klausa 1 dan klausa selanjutnya. Maka klausa selanjutnya harus ada subjek dan verb lagi, yaitu setelah when konektor itu subjeknya adalah the Earth's atmosphere, kemudian predikatnya adalah trapped. Oke, thank you Riko, that's good. Sekarang number 6. Siapa yang mau jawab? Oke, anyway, Mister. Silakan yang mau jawab. Friendly reminder. Oke. Reminder, kita 2 menit lagi untuk diskusi. Oke. Satu nomor lagi nih. Satu nomor lagi kita diskusi. Oke. Nomor 6. Apa nih? Siapa yang mau jawab? Silakan. Takes. Sorry, ini sama siapa? Ari, sir. Ari. Oke. Takes. Kayaknya belum nih teks nih. Kayaknya belum betul nih teks. Oke. Nanti kita penjelasan. Silakan teman-teman. Ada jawaban lain nih? Silahkan yang mau coba. Devia, coba Devia di sini. Coba silakan Devia. Karena itu dia menjelaskan subjek dari the Rose Bowl. Betul. Jadi pakai penghubung which, pakai which text. Pakai which. Oke. Jadi itu ya. That's very good. Ini ada beberapa teman yang nge-text seperti Riko, Nilam, kemudian Devia, jawabannya C. Betul sekali jawabannya C. Sekarang saya bahas kenapa jawabannya C. Oke. Saya bilang subjeknya adalah the Rose Bowl. Yes, itu sebagai subjek. Kemudian predikatnya yang mana? Predikatnya adalah is. Ya. Predikatnya adalah is. Nah, kenapa jawabnya which text? Inilah yang kita namakan adjective clause connector. Jadi adjective yang berupa klausa, adjective clause connector, yang dimana di dalamnya ada konektor seperti which, kemudian ada kata kerja itu sendiri. Jadi inti kalimat itu adalah S-nya adalah Rose Bowl, ya, Rose Bowl, oke. Kemudian predikatnya adalah is, objeknya adalah the oldest possessions, oke, dan seterusnya. Maka jawabannya adalah C, ya. Yang A kurang tepat. Kenapa? Karena dia kata kerja. Dia boleh saja kata kerja, tapi dia kan harusnya ada konektor. Oke, itu jawaban saya. Nah, mumpung diskusi waktu kita sudah habis, kita langsung aja tanpa penjelasan ya. Nomor 7. Apa jawaban nomor 7? Alfa. Kemudian nomor 8 jawabannya adalah alfa. Nomor 9 jawabannya adalah Bravo. Kemudian nomor 10 jawabannya Charlie. Kemudian number 11 jawabannya adalah
alpha. Number 12 jawabannya adalah alpha. Wah, ini nomor 12 ini agak susah nih penjelasannya. Ini namanya inversion, inverted ya. Kalau kita punya banyak waktu enak nih kita berdiskusi. 13 jawabannya adalah produced yang delta. Number 14 jawabannya adalah bravo ya. Number 15 jawabannya adalah, siapa yang mau jawab nomor 15 terakhir? Silakan. Number 15. There were. There were. Masih ada yang lain nggak? Kayaknya there were belum tepat nih. Ada yang lain? Ada yang lain? Alpha, Fanny, oke, Fanny betul ya. Jawabannya adalah alpha. Anik, kita masih punya satu waktu nggak nih untuk diskusi yang nomor 15 aja? Boleh deh, satu. Boleh ya, oke, silakan. Dari siapa ya. yang benar? Fanny mau jawab nih. Silakan Fanny, kenapa jawabnya alpha? Fanny Nur Cahyani mau sharing nggak kenapa jawabnya alpha? Oke. Sorry, nomor 12 itu oke. Oke. Nggak ada yang mau ini nih sharing nih kenapa nomor 15 alpha? Oh, oke, bermasalah. Oke. Fanny katanya mic-nya bermasalah. Oke. Jawabannya alpha itu adalah gini, kalimat itu lengkapnya seperti ini. According to the World Health Organization, if any of 6 most dangerous diseases were to break out, it could be cause for quarantine. Ya, kenapa jawabnya alpha itu? Kalau saya rumuskan itu conditional sentence. Ya, conditional sentence itu kalau if-nya kita hilangkan terjadilah inverted. Kita balik. Jadi if-nya hilang, maka word-nya maju ke depan, posisinya sebelum subjek. Oke. Kalau kalimat lengkap itu adalah gini kalimatnya. According to the World Health Organization, if any of the 6 most dangerous diseases were to break out, it could be cause for quarantine. Jadi if-nya udah hilang, maka word-nya maju ke depan sebelum subjek itu sendiri. Panjang sekali nanti kalau pengen dijelaskan tentang inversions ini. Oke, dari 15 soal, siapa yang benar semua? Oke, nanti kita lihat saja ya, yang berapa hitung saja berapa yang benar, berapa masalahnya. Oke, Anik silahkan Anik, kita kembali ke sesi yang kedua Anik. Oke. Mungkin Mbak Sawitri, oke, bisa bantu. Thank you, Mbak. Oke. Di section yang kedua ini, kita mulai dari nomor 16 sampai nomor berapa nih? Sorry, Anik, sampai nomor berapa kita? Oke, sampai nomor 30 ya. Berarti ada 15 soal lagi. Nah, sekarang kita ngebahas soal dalam bentuk soal written expression. Ini the opposite dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita cari yang betulnya, A, B, C, D. Sementara kalau yang sekarang, from number 16 until number 30, justru cari yang salahnya. Ya, cari yang salahnya. Lagi-lagi nanti setelah 10 menit kita berdiskusi. Kenapa jawabannya A? Kenapa dia salah? Oke, harus bisa menjelaskannya. Oke, Anik kita mulai dari sekarang ya soalnya. 16 sampai 30, 10 menit ya. Silahkan. Oke. Oke, next Mbak Wit ke soalnya. Oke, silahkan. Nah, oke. Oke, kayak tadi ya teman-teman 10 menit untuk pengerjaan soalnya. Guys. Oke, teman-teman, 10 menit sudah berlalu. Gimana nih? Enak cari yang salah atau enak cari yang benar? Oke, yuk langsung saja. Number 16.
On the floor of the Pacific Ocean is hundreds of flat-topped mountains more than a mile beneath sea level. Right. Sekarang siapa yang mau jawab? Silahkan. Number 16. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau share? Ayo. Ayo. Siapa nih yang pengen mencoba number 16? Tidak apa-apa kalau salah. Oke, Nigel. Nigel or Nigel? I call you. You can call me Nigel, sir. Nigel, oke, Nigel. Yes, silahkan Nigel. Apa nih jawabannya nih? On the floor of the Pacific Ocean, the answer is B. B, oke. Silahkan sedikit dikasih penjelasan kenapa sampai jawab bravo. Because after is there are hundreds. Oke. Sekarang saya tanya nih, subjeknya yang mana sih? On the floor of the Pacific Ocean. Nah, sayang sekali Nigel, jawaban Nigel tuh udah betul, tapi salah alasan ini. Oke. Nah, makanya saya tanya, subjeknya yang mana? Oke, subjeknya bukan on the floor. Ya, gini loh. Yang namanya subjek itu yang pertama dia harus noun, harus kata benda. Ya. Oke. Subjek itu lazimnya, Nigel, letaknya di mana? Lazimnya, di depan, tengah, atau belakang? Di depan. Di depan. Apakah selalu? Tidak. Tidak. Bisa di tengah? Bisa. Bisa di belakang? Bisa. Bisa, oke. Tidak selalu di depan. Betul, sudah saya tanya tadi. Tapi satu hal, Nigel, subjek itu tidak boleh diikuti oleh preposisi apapun sebelumnya. Preposisi itu by, in, on, at, behind, besides, ya, termasuk after dan seterusnya. Jadi yang namanya subjek itu tidak boleh diawali oleh preposisi apapun. Misalnya nih, Nigel, saya kasih contoh. Saturday is my favorite day. Subjeknya yang mana? Saturday. Betul, hari Sabtu. Tapi kalau saya taruh preposisi on Saturday, bisa menjadi subjek lagi nggak? Tidak, karena sudah menjadi keterangan waktu. Ya, satu lagi, Bandung, oke, is one of the most tourist destinations in Indonesia. Bandung is one of the most tourist destination in Bandung. Subjeknya mana? Bandung. Bandung. Kalau saya taruh preposisi in Bandung, maka dia sudah menjadi keterangan tempat. Maka on the floor of the Pacific Ocean itu bukan subjek, meskipun letaknya di depan. Dia merupakan keterangan tempat. Lantas subjeknya mana? Subjeknya itu adalah hundreds of flat tops mountains. Lah kok bisa subjeknya setelah setelah predikat? Ini yang kita namakan sekali lagi inversion atau inverted. Kenapa? Ketika kalimat keterangan tempatnya di depan, maka terjadilah what we call inverted, pembalikan. Kalau saya balik gini kalimatnya. Kalau saya balik, hundreds of flat mountains more than a miles beneath sea level are on the floor on the Pacific Oceans. Bukan is, tapi are. Kenapa? Karena subjeknya adalah hundreds. Itu jawabannya. Jadi, Nigel bukan on the floor of the Pacific Oceans, ya. Oke, itu jawabannya. Number 17. Siapa yang mau jawab?
Kita Sorry? tidak memerlukan which di sana, Pak. Kita tidak memerlukan which. Iya. Oke. Belum tepat juga. Oke. Coba nih. Siapa nih? Jawaban. Oke. Siapa nih jawabannya? Ayo. Yang A udah salah. Ya. Ada yang jawabannya C nggak nih? Oke, coba C nih. Christina Silitonga, silahkan. Boleh nggak nih berbagi kenapa sampai jawab C? Atau Riko? Riko lagi nih yang jawab C. Halo. Riko. Oke, silahkan Riko. Kenapa bisa jawab C nih? Di situ ada beberapa kalimat ya. Dipisah oleh koma. Jadi sebelum koma itu memiliki verb berupa sign, verb 2. Nah, maka setelahnya harus verb 2 juga. Oke. Nah, jadi jawabannya Charlie, betul C jawabannya Charlie. Oke, jadi gini aja, paling gampang tuh kayak gini jawabannya. Jawabannya C betul. Kenapa jawabannya C? Karena gini loh, kalau subjeknya kan di sini kan his name ya. Setelah koma itu ada subjek lagi ya, namanya his name ini sebagai subjek. Ya. Kemudian predikatnya adalah become. Gitu kan? Anggaplah dia present tense. Anggaplah dia present tense. Pasti ditambah S kan become-nya. Kenapa? Karena subjeknya singular, his name di sini. Maka becomes. Nomor 2 alasannya. Anggaplah dia past tense. Berarti bukan become dong. Became, kata kerja kedua. Itu aja sih jawabannya. Yang paling gampang begitu. Oke? Nah, di sini sebenarnya kita bisa simpulkan apakah dia present. Kalau present, berarti dia become-nya tambah S. Kenapa ditambah S? Karena his name-nya singular. Kalaupun dia past tense, bukan become juga. Harusnya kata kerja kedua. Itu became. Nah, itu yang paling gampang jawabannya. Ya, maka jawabannya adalah Charlie. Oke, lanjut ke number 18. Siapa yang mau coba number 18? Number 18. Ini gampang sekali. Number 18. Oke, siapa yang mau coba? Di sini kalimatnya hanya terdapat satu klausa. Ada yang jawab B? Oke, silahkan. Siapa yang mau jawab B? Siapa? Yuk. Nilam lagi nih. Coba Nilam nih yang jawab B nih. Oke, Nilam. Kenapa Nilam? Karena subjeknya plural, jadi harus pakai where. Subjeknya plural, subjeknya pluralnya yang mana nih? Yes, maksudnya schools. Bukan. Nah, lagi-lagi Nilam jawabannya betul, cuman alasannya salah. Coba yang jawab B lagi nih, Riko lagi nih. Kenapa Riko jawabannya B? Passive voice. Nah, Nilam, itu passive voice. Nilam, jangan dilihat yang terdekat dari to be-nya subjek itu. Jadi public school itu tidak mungkin sebagai subjek. Kenapa? Tadi sebelumnya saya sudah jelaskan. Karena yang namanya subjek itu tidak mungkin diawali oleh preposisi. Di sini preposisi adalah in. In public school. Dia tidak mungkin. Subjeknya mana, Riko? Segregation. Betul. Subjeknya segregation. Ya. Predikatnya adalah was declared. Harusnya passive voice, kan dideklarasikan. Maka declare-nya itu harus verb ketiga atau past participle. Karena rumus dari passive voice itu adalah ada to be, kemudian diikuti past participle atau verb ketiga. Maka itulah jawabannya. Oke, Nilam, nggak apa-apa. Yang penting betul, tapi meskipun salah menganalisis soal ya. Oke. Terus lanjut number 19. Siapa yang mau jawab? Apa jawabannya nih? Number 19. Number 19.
A. Oke, Christina mau berbagi nggak nih? Mau coba nggak? Kenapa jawabannya Alpha? Karena ini Sir, is the most brightest. Di situ dia udah pakai most, masa pakai brightest lagi kayak gitu. Betul sekali ya. Oke, ini yang apa namanya? Apa kita namanya? Namanya adalah superlatif ya. Yang paling kan ada komparatif. Kalau komparatif itu sesuatu yang dibandingkan, yang akhirnya IR ataupun menggunakan more. Nah di sini adalah superlatif. Superlatif itu yang paling besar. Ya, yang yang paling ataupun ter. Kenapa yang alfa salah? Betul tadi kata Christina, karena sudah ada brightest. Ya, satu syllable. Kalau satu syllable, maksudnya satu syllable suku kata. Bright itu satu, small itu satu. Tapi kalau expensive, 3, expensive. Kalau dia lebih dari satu suku kata, dia pakai most. Misalnya the most beautiful. Boleh, yang paling cantik. Tapi kalau paling besar, big itu satu syllable. Cukup ditambah est saja. Maksudnya the biggest. Nah, kalau di sini konteksnya adalah the brightest. Nggak mungkin pakai the most lagi. Ya, itu jawabannya. Very good, Christina. Number 20. Siapa yang mau jawab number 20 ini? Oke. Yuli Riko jawabannya C. Ya, silakan saja nih. Siapa yang mau jelaskan? Ayo. Di sana ada Han sama Play. Betul, ya. Itu yang kita namakan betul paralel, kata Riko bilang. Betul, ya. Sudah ada Han, sudah ada Play, nggak mungkin tiba-tiba satunya verb. Itu yang salah. Harusnya rest saja. Nomor 21. Silahkan, nomor 21. Apa jawabannya? 21. 21. Delta. Oke, Franciscus nih dijawab delta. Kenapa nih Franciscus? Delta yang salah. Enggak, setara, Sir. Itu kan harusnya 3 benda itu semacam noun ya. Karbon, metal, sama metal gitu. Metal alloys. Tapi itu metalik di kata sifat. Oke. Betul, saya jawab nih. Delta itu enggak masalah. Karena yang kita setara itu adalah karbon, metal, and alloys di sini. Jadi metalik di sini sebagai adjektif. Adjektifnya menjelaskan ya alloys di sini. Ya. Nah, jawabannya yang C. Siapa nih? Coba Afif Mahfud. Silahkan. Kenapa jawabnya C? Ayo. Harusnya plural, Pak. Itu subjeknya sum of. Sum itu ya beberapa. Nah, oke. Sum of ya. Jadi gini penjelasan saya. Betul jawabannya Charlie. Kenapa jawabannya Charlie? Sum itu ciri khas dari plural, yaitu lebih dari satu. Misalnya saya bilang some students, ya. Kemudian some people itu sudah plural, ya. Kemudian some books, ya. Tapi ingat ada of, ya. Afif, some of itu tidak selalu plural. Some of itu bisa singular, bisa plural, tergantung setelah of-nya. Ya, tergantung setelah of-nya. Bisa juga some of singular, berarti kata kerjanya ikut singular. Ya, tidak hanya some, ada seperti most, of. Bisa tergantung setelah of-nya. Bisa singular, bisa plural. Some of, part of, half of. Itu tergantung setelah of-nya. Kalau kita lihat di sini adalah some of titik-titik material ya. Nah, kenapa material salah? Karena predikatnya adalah are. Are itu menunjukkan bahwa dia plural.
sedangkan materialnya di sini adalah masih singular, maka harusnya materials. Oke. Ya. Oke, Mister. Kita 1 menit lagi, Mister. Kenapa? 1 menit lagi. Oke, siap. Oke, number 29 and 20 nih ada Ada request nih 28, 29, 30. Oke. Yuk 28 itu jawabnya adalah delta. Kenapa delta? Delta itu adalah a number. A number itu adalah sejumlah. Sejumlah of heat. Jawabannya adalah delta. Number bukan number, harusnya amount. Kenapa amount? Karena heat itu tidak bisa dihitung. Ya, meskipun a number sama amount itu maknanya sama, yang maknanya sejumlah, tapi harus diingat, amount itu buat yang tidak bisa dihitung. Sedangkan number bisa dihitung. Contohnya a number of students, a number of people itu bisa dihitung. Tapi kalau hit di sini uncountable, tidak bisa dihitung. Maka jawabannya bukan a number tapi melainkan amount. Ya. Right? Kemudian 29. Jawabnya adalah Charlie. Kenapa Charlie? Karena ada yang namanya paired conjunction. Paired conjunction itu seperti either sama or, neither sama nor, not only sama but also. Tapi di sini both padanannya bukan as well as, tapi both padanannya adalah and. Ya. Oke. Kemudian 30 ya, pertanyaan tadi. 30 itu adalah bravo jawabannya. Kenapa? Karena harusnya pasif, harusnya ada to be, was designed. Oke. Ya. Oke, tadi sampai nomor berapa yang belum saya jawabkan? Nomor 20 ya. Sorry, sebentar saya ambil dulu. Oke. Nomor 21. Oke, 22 itu bravo, harusnya previously. Kemudian 23 itu adalah Charlie, harusnya used, bukan using, karena maknanya pasif. Kalau 24 itu delta, bukan its, melainkan theirs, karena dia mengacu ke tuberculosis patients, dia plural. Kemudian 25 itu alpha. Kenapa? Harusnya imported. Kenapa harus imported? Karena setelah have atau has di present perfect kata kerjanya selalu kata kerja ketiga. Kemudian 26 jawabannya adalah Charlie. Kenapa? Karena bukan tapi melainkan the. Karena dia definite article namanya. Kemudian 27 Charlie, harusnya there saja bukan theirs, karena yang dipakai adalah possessive ya, possession, possessive ya, bukan possessive pronoun. Kalau ada theirs, ada s-nya berarti cause-nya tidak perlu lagi di situ. Jadi dia masuknya ke possessive saja, there saja bukan theirs. Itu loh section ke-2. Sekarang kita ada 10 soal lagi yang Anik. Kita masih punya waktu nggak ini, Anik? Oke deh, boleh. Last batch ya, Mister ya. Kenapa? Kenapa? Last batch. Ya, ya sensitif. Kalau bahas soal TOEFL ini nggak ada habisnya. Ini 2-3 jam kalau kita bahas semua itu. Wah, tapi nggak apa-apa, 1 jam setengah. Oke, silahkan nih. Oke, mungkin Mbak Wis, kita next. Masih ada 1 session lagi ya. Oke, ya. Ini mungkin tidak ada pembahasan ya, tinggal saya kasih aja jawabannya. Silakan 10 menit lagi ya, silakan. Lanjut nomor 31 sampai 40, 10 soal. Oke, 10 menit guys. Anik mungkin ini karena ini 10 soal, nggak sampai 10 menit deh. 7 menit deh, 7. Oke, boleh. 7 menit. Oke, kita reduksi jadi 7 menit ya guys. Ya. Jadi nanti stopnya di 3 menit. Oke, yuk beres ya. Kayaknya beres nih. Oke, yuk. Sekarang secara singkat saja penjelasannya. Oke, number 30. 31 jawabannya adalah bravo. Itu gampang saja ya. Kenapa? Karena itu kebalik ya. Masa kalian bilang shoes expensive, harusnya kan expensive shoes ya. Kan adjective dulu, harusnya short courses.
Oke. Number 32. Jawabannya adalah delta. Kenapa? Karena has moved itu present perfect. Tidak tepat digunakan dalam konteks ini. Dalam konteks ini adalah past tense. Tahu dari mana? Itu akhirannya adalah in 1925. Itu adalah ciri khas dari past tense. Maka tenses yang digunakan adalah past tense, bukan present perfect. Harusnya moved saja. 33. Jawabannya adalah alpha. William Hart is an actor. Ya, kalau act itu adalah kata kerjanya. Ya, harusnya dia orangnya, actor. 34. Jawabannya adalah C, Charlie. Kenapa? Karena bukan alive. Alive itu ada namanya predikat adjektif. Predikat adjektif itu tidak bisa digunakan seperti adjektif seperti biasanya di depan kata benda. Jadi dia salah karena alive seperti awake, asleep, ya itu yang namanya predikat adjektif. Biasanya dia letaknya setelah linking verb. Linking verb itu termasuk to be. Misalnya the baby is asleep, ya. The man is awake. Ya, biasanya dia setelah linking verb. Maka Charlie hanya jawabnya live saja tanpa e. 35 jawabannya adalah Charlie. Kenapa Charlie? Result itu harus ada preposisinya. Result of. Ya. Dia harus ada preposisinya. Seperti depends. Depends itu preposisinya adalah depends on. Ya. Harus seperti itu. Number 36 jawabannya adalah bravo. Kenapa? Karena dia sudah spesifik projectnya. Kan project tentang the Mount Rushmore Memorial. Ya, harusnya dia ada the, ya, definite article. Kemudian number 37 jawabnya adalah bravo. Kenapa bravo? Karena dia harus adjektif, sama seperti costly, less costly. Costly itu adalah adjektif, artinya mahal, ya. And more profitably, more profitably itu adalah yang namanya adverb, adverb of manner, seperti quickly, comfortably, beautifully, slowly, termasuk profitably. Profitable itu adjektif, ditambah li dia adverb. Tapi dia nggak cocok. Harusnya dia adalah profitable, more profitable. Karena setara dengan less costly, adjektif, more profitable juga. 38, delta. Lagi-lagi ini juga kalimat pasif, ya. Harusnya dia adalah have on occasion, ada been by, ada been, ya. Kemudian 39 itu adalah Charlie. Nah, di sini others-nya nggak perlu pakai S lagi. Karena apa? Karena continuous-nya sudah pakai S, ya, sudah plural. Jadi others-nya tidak perlu pakai S lagi. Jadi other saja. Kemudian yang terakhir adalah bravo. Kenapa? Karena bukan doing, melainkan dia making, ya, bukan melakukan, tapi membuat home equity loans. Itu deh teman-teman untuk pengerjaan structure ini. Memang untuk ngebahas soal ini kita mempunyai harus teori-teori yang setidaknya sudah kita paham terlebih dahulu, ya, supaya kita tidak bosan, sudah tidak kesusahan kalau kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini. Nah, jadi ketika teori-teorinya sudah kita pada tahu, menjawab soal TOEFL itu sebenarnya gampang, ya, dalam artian nggak gampang sih, maksud saya lebih sederhana lah, tidak sesusah yang kita pikirkan. Yang pasti kita harus tahu struktur unsur-unsur dalam sebuah kalimat itu sendiri, harus ada apa dan harus ada apa, ya. Kita mengenal fungsi-fungsi dari tiap kata itu sendiri. Tapi seperti yang pernah kita bahas di awal, kalau mencari jawabannya maupun cari jawaban yang betul ataupun jawaban yang salah, mulailah dari subjek dan predikat dulu. Itu kuncinya. Cari subjeknya, cari predikatnya. Kalau subjeknya ada, predikatnya ada, dan sudah betul, maka kita baru cari kesalahan-kesalahan yang lainnya. Apakah kesalahan preposisi, apakah kesalahan tenses, apakah kesalahan singular plural, kesalahan countable uncountable, dan yang lainnya. Itu
sesi kita hari ini ya untuk membahas tentang TOEFL terutama di struktur ya. Oke. Gitu deh, Anik, Salsa, bingung juga ya, lumayan nih. Kalau kita bahas 40 soal dengan diskusi, mungkin bisa 3 jam ya, apalagi dijelaskan. Oke, gitu deh teman-teman. Mudah-mudahan next time kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngebahas berbagai macam permasalahan di dalam grammar itu sendiri ya. Oke, saya kembalikan ke Anik ya, balikin ke Salsa juga nih. Silakan nih Anik. Oke, thank you Mr. Sigit. Itu benar banget sih kalau misalkan dibahas lebih dalam mungkin butuh waktu yang lebih banyak juga buat teman-teman ya. Tapi jangan khawatir buat teman-teman. Kita nextnya semoga ada saya sama Mr. Sigit gitu kan. Jadi buat teman-teman juga kalau misalkan mau request another topic mungkin selain TOEFL boleh banget di request di feedback itu boleh banget diisi request mungkin di sesi Inggrisnya mau bahas apa gitu kan. Betul, silahkan teman-teman kalau ada yang pengen ngebahas apa nanti kita bisa pikirkan nih, bisa pertimbangkan nih untuk next meetingnya apa. Betul. Oke guys. Oke Mr. Sigit dari aku dan tim thank you so much buat malam ini, session malam ini. Sama-sama ya. Dan teman-teman semua, thank you so much udah antusias banget kan sampai akhir, udah ngerjain tadi kurang lebih 45 soal ya totalnya berarti ya Mister ya. 40 soal malam ini gitu kan, langsung sama Mister Sigit. Gitu ya. Saya senang sekali nih Anik, Salsa, Sandra, dan teman-teman di Dekru kayaknya antusiasnya sangat tinggi nih, sangat interaktif, pengen mencoba, pengen berbagi ya, nggak masalah. Yang penting begitu kita coba, kita tahu ya, nggak masalah. Yang namanya juga belajar, nggak masalah salah-salah ya. Oke. Nanti kalau dites, baru nggak boleh salah. Oke deh. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah join kita ya. Mungkin mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan topik maupun yang sama ataupun topik yang berbeda nanti kita omongin lagi dengan teman-teman di Breakthrough. Oke. Thank you Mr. Sigit dan teman-teman jangan lupa isi feedbacknya kita di next event. Thank you semuanya, selamat malam. Sama-sama, terima kasih ya semuanya ya.